Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Hardi Aswaja. Dalam video kali ini saya akan membacakan seputar tanya jawab bersama Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa seputar was-was dalam ibadah. Untuk itu ikuti terus atau simak video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Habib yang sangat saya cintai, semoga Habib disembuhkan dari segala macam penyakit dan dikabulkan segala hajatnya. Amin. Habib, saat ini saya sedang mengalami penyakit was-was dalam ibadah. Sungguh ini membuat saya sedih dan tidak bersemangat melakukan apapun. Khususnya was-was adanya najis. Dalam sehari saya bisa mencuci kaki dan tangan sebanyak 30 kali dikarenakan was-was ini. Mungkin karena saya seorang yang bodoh dalam agama. Bahkan selesai istinja pun saya mengharuskan diri mandi. Dan setiap apapun ada objek basah di pakaian saya mengharuskan diri mencium, andai saja itu najis. Mungkin orang-orang akan tertawa ketika mengetahui tingkah laku saya ini. Bahkan saya sering berpikiran bahwa saya ini masih dalam keadaan junub. Wahai guruku, mohon solusinya untuk masalah saya ini dan doakan saya agar terhindar dari segala macam yang mengakibatkan ibadah saya tidak diterima. Mohon solusinya. Wassalam. Jawaban Habib Munzir Al-Musawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan dan kesejukan rahmatnya semoga selalu menaungi hari-hari Anda. Saudaraku yang kumuliakan, Allah memaafkan najis yang tidak diyakini, maka hukumnya suci. Jika Anda melihat ada genangan air di depan Anda berupa air suci, lalu di pojok lain ada air najis, lalu lalat berterbangan hingga di keduanya, lalu seekor lalat menempel di baju atau kulit Anda dan terasa basah, hukumnya tetap suci kecuali ada salah satu sifat najis yang diketahui dengan yakin, yaitu baunya atau warnanya atau rasanya. Jika tidak ada salah satu sifat itu, apakah di bagian tubuh atau di baju, Anda tetap suci. Suci dan was-was yang terbayang khayalan saja. Hanyalah khayalan saja. Allah Maha Pemaaf dan najis tidak dihukumi najis selama belum ada tanda yang meyakini keberadaannya. Di antara sahabat Rasulullah SAW ada yang sengaja membasahi sarungnya agar saat selepas buang air kecil lalu terasa sarungnya basah. Ia tetap yakin bahwa itu air yang ia cipratkan, bukan najis, selama mereka belum menemukan sifat najis itu sendiri. Dari pertanyaan Anda, wahai saudaraku, Anda sudah menyebutnya was-was syaitan. Maka pertanyaan Anda sudah terjawab dengan ucapan itu, bahwa itu dari syaitan, bukan dari Allah. Maka dengarkanlah tuntunan darinya subhanahu wa ta'ala dan tertawakan bisikan syaitan. Pertanyaan selanjutnya, mohon kiranya Habib mendoakan ana atau memberikan solusinya, karena ana ketika dalam sholat seringkali was-was dan bahkan sulit untuk melaksanakan sholat. Jawaban Habib Munzir Al-Musawa mengenai was-was. Guru-guru kita mengajarkan agar saat sebelum sholat peganglah dada kiri Anda sambil membaca surat Alam Nashrah, lalu lakukan sholat. Insya Allah was-was Anda sirna. Selanjutnya, Assalamualaikum Bib. Punten Bib, langsung aja. Saya tuh kalau lagi sholat gitu suka ngerasa kayak buang angin gitu. Setiap kalau lagi sholat Bib, perasaan itu pasti ada. Jadi gimana Bib sholat saya? Dan juga kalau setiap wudhu takut banget air tetesan wudhu yang udah jadi air mustakmal jatuh ke air yang buat wudhu. Minta doanya juga biar rasa was-was itu bisa hilang. Makasih Bib. Jawaban Habib Munzir Al-Musawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesejukan kasih sayangnya semoga selalu menerangi hari-hari Anda dengan kebahagiaannya. Saudaraku yang kumuliakan, hal itu tidak membatalkan wudhu Anda, kecuali jika mendengar suara atau ada bau busuknya. Sebagaimana pernah ditanyakan pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, teruslah sholat kecuali jika kau sampai mendengar suaranya, buang angin, atau kau temukan aroma tak sedapnya. Tetesan-tetesan air wudhu ke tempat wudhu yang kecil
gayung dan lain sebagainya tetap tidak merubah hukum air. Kecuali jika banyak, maka air itu mustakmal dan tidak bisa dipakai wudhu. Pertanyaan selanjutnya, Habib, kadang di bantal gitu suka ada darah nyamuk yang udah kering. Hukumnya gimana kalau tersentuh? Kadang waktu ganti sarung bantal gitu dan tangan agak berkeringat, sepertinya nggak mungkin juga kalau dicuci. Bib, saya ingin sembuh dari was-was ini sebelum semakin mengganggu hidup dan ibadah saya. Kadang biar nggak was-was, minimal saya pastikan tangan saya kering sebelum menyentuh apapun. Tapi permasalahannya, saya perhatikan kadang telapak tangan saya berkeringat walau berupa titik-titik kecil di pori-pori. Kalau saya terusin jadi was-was, tar jangan-jangan tangan saya jadi nyebarin najis kemana-mana. Tapi kalau dianggap basah, jadi bingung, harus sering-sering cari tempat untuk cuci tangan. Gimana solusinya, Bib? Jawaban Habib Munzir Al-Musawa, hal itu dimaafkan dan najis hanya dihukumi najis jika diketahui dengan pasti. Jika tidak, maka tidak menjadi najis. Contohnya misalnya di toilet Anda ada najis air seni misalnya di pojok toilet, lalu di lantai lainnya ada genangan air suci atau bak air, lalu banyak lalat berterbangan, ada yang menempel di air seni, ada yang menempel di air suci, lalu seekor lalat menempel di kulit Anda dan terasa basah, sedangkan Anda tidak tahu lalat yang mana yang menempel di tubuh Anda. Anda tetap suci selama tak ada salah satu dari 3 sifat najis itu yang terasa. Saudaraku, tidak perlu was-was. Allah tak memaksa kita lebih dari kemampuan kita. Sekedar penghilang was-was Anda. Jika tubuh kita berlumur dosa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memaafkannya dengan taubat kita, apalagi najis tubuh. Sedangkan kotoran dosa jauh lebih buruk dari kotoran jasad. Demikian saudaraku yang kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, semoga sukses dengan segala cita-cita. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Habib atas jawabannya. Bib, ana akhir-akhir ini tiap mau sholat sering merasa deg-degan sampai-sampai ana sulit bernafas. Ana merasa ini dari setan yang meniupkan was-was. Karena ana juga merasa keluar angin tetapi tidak ada bau dan suara, juga tidak seperti buang angin yang biasanya. Jadi ana teruskan sholat dalam keadaan seperti itu. Bagaimana itu, Bib? Apakah sholat ana sah? Adakah doa atau amalan agar dapat menghilangkan was-was, Bib? Terus terang ana terganggu, Bib. Syukran ya Habib. Jawaban Habib Munzir Al-Musawa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kumuliakan, sholat tetap sah hingga muncul bukti bahwa ada yang membatalkan sholat. Mengenai waswas itu, maka Rasulullah SAW mengajarkan pada kita membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Quran surat Al-Mu'minun 97-98. Wahai Tuhanku, aku berlindung padamu dari bisikan syaitan, dan aku berlindung padamu dari kehadiran mereka. Yang membaca zikir ini 3 kali di pagi hari atau 3 kali di siang hari, maka ia akan dijaga dari kejahatan dan godaan syaitan. Silakan coba saudaraku, segala gangguan itu akan sirna. Demikian saudaraku yang kumuliakan, semoga sukses dengan segala cita-cita, semoga dalam kebahagiaan selalu. Wallahu alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.